bahan-bahan Nah, bahan-bahan kimia yang bisa digunakan diantaranya ada aluminium dan sebagainya untuk bahan kimia koagulasi. Nah, selanjutnya di sini ada diagram filter basin. Filtrasi ini filtrasi air merupakan dari air melalui media pori. Nah, blackwashing filter ini merupakan bagian yang sangat penting dilakukan dalam prosedur operasi filter agar filter tetap dalam kondisi baik. Laju air blackwash tergantung dan viskositas yang akan berpengaruh terhadap efektivitas proses blackwash. Nah, di sini bisa dilihat diagramnya. Jadi terdapat blackwash, terdapat inlet, terdapat masukan air di situ, kemudian terjadilah filtrasi atau filter air difilter, kemudian dari proses yang paling bawah tersebut air akan keluar, jadi air bersih yang keluar menuju servis gitu. Nah, di sisi lain tersebut dari air keruhnya botol asli yang di pembangkitnya seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, untuk penggambaran prosesnya ada satu video yang bisa ditayangkan agar prosesnya dapat dimengerti. Bisa dipercepat aja di awalnya. Nah, dari sini air kan disalurkan dan Nah, kemudian air dari air bersih itu dimasukkan ke dalam inlet chamber. Di inlet chamber tersebut, air akan difiltrasi atau difilter dengan filter media yang tadi itu kalau di sini menggunakan kerikil. Nah, kemudian dari air bersih tersebut akan melaju ke atas dengan pipa yang sebelah kanan bisa dilihat ya. Yang sebelah kiri. Nah, sehingga air bersih tersebut akan terus melaju dan bisa keluar gitu. Nah, jadi keluar merupakan inlet air bersihnya di sini. Atau filtered water outlet. Nah, sedangkan air blackwash-nya akan keluar dari pipa ini. Nah, blackwash pipe ini mengeluarkan air-air sisa dari hasil filtrasi. Air hasil filtrasi ini akan dikumpulkan di drum tank dan kemudian akan dibuang. Seperti itu. Bisa dilihat ya, jadi yang putih itu merupakan media filternya. Sudah cukup, nah itu penggambaran prosesnya seperti itu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke proses pretreatment, yang mana untuk proses ini itu ada 5 bagian yang akan dibahas. Yang pertama itu terkait multimedia filter, yang kedua activate carbon filter, yang ketiga cartridge filter, kemudian koagulasi dan flokulasi. Next. Yang pertama untuk multimedia filter. Media filter adalah suatu sistem filtrasi yang mana menggunakan suatu media, misalkan pasir atau butiran khusus yang dapat menyerap dan menyaring air dari partikel serta kotoran-kotoran. Contoh
butiran khusus yang dimaksud ini adalah semisal yang digunakan pada PLT ini adalah antrasit. Filter ini sangat tahan lama dan kuat. Juga sangat kecil kemungkinan terjadi kesalahan pemasangan dan pemilihan jenis pipa serta arus dan tekanan air. Kenapa? Karena untuk multimedia filter ini tuh kita memanfaatkan penyaringan media secara apa istilahnya, mungkin mekanik gitu ya. Walaupun di beberapa pembangkit juga tadi digunakan antrasit, dan di sana pun pasti akan adanya reaksi kimia juga gitu. Tapi di sini kita mengalirkan air untuk alatnya, dan nanti akan disaring secara otomatis oleh media tersebut. Next. Berikut adalah skema untuk alat multimedia filter yang digunakan di PLT ini. Dapat lihat ya teman-teman, itu ada semacam tabung ya. Kemudian terlihat di tengah-tengahnya itu ada tulisan antrasit, kemudian di bawahnya ada sen. Nah, itu adalah dua lapisan yang digunakan dalam penyaringan ini, teman-teman. Untuk antrasit itu diameter yang digunakan adalah 0,8 sampai 1,2 mm, sementara untuk sen atau pasirnya itu menggunakan diameter 0,4 sampai 0,6 mm. Dengan ketebalan dari tiap lapisan itu berbeda. Untuk yang pasir itu 600 mm, kemudian yang antrasit 400 mm dan sebagainya. Nah, untuk prosesnya itu air dimasukkan dari atas, teman-teman, dari atas, kemudian mengalir ke bawah, dan akhirnya nanti akan keluar di outlet. Itu. Untuk bagian atas mungkin teman-teman ngelihat ya, mungkin teman-teman ngelihat di bagian kanan bawah itu adalah salah satu pembuangan mungkin ya, pembuangan. Kalau misalkan ada endapan yang berada di bawah itu dibuang ke bawah, kalau misalkan di atasnya kepenuhan juga itu bisa dibuang dari atas. Seperti itu. Dan untuk keluaran dari alat ini itu terlihat untuk alirannya itu 47,5 meter kubik per jam. Gitu. Next. Bisa dilanjut, Irna. Yang kedua adalah filter yang menggunakan karbon aktif atau activated carbon filter, yang mana merupakan suatu sistem filtrasi air yang dilakukan dengan media karbon aktif yang dapat menyerap atau menyaring partikel serta kotoran. Activated carbon atau karbon aktif adalah material mikrokristalin yang terbuat dari dekomposisi termis dari kayu cangkang sayuran, batu bara, dan sebagainya. Di mana secara umum fungsi karbon aktif ini tuh menghilangkan bau, menjernihkan air, menghilangkan klorin, menghilangkan bahan yang pencemari. Dan mungkin secara sederhana ya teman-teman, salah satu pemanfaatan karbon ini pun digunakan di media filter akuarium. Kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang memelihara ikan ya, kadang-kala ada aja gitu kan yang menggunakan karbon aktif ini tuh sebagai filter juga gitu di akuariumnya, karena memang benar-benar bagus gitu untuk menyaring air. Reaksi kimia yang terjadi di proses filter karbon aktif ini tuh adalah Cl2 ditambah C ditambah H2O sama dengan 2HCl ditambah CO. Seperti itu. Next. Nah, berikutnya adalah skema untuk filter menggunakan karbon aktif tadi. Ada kesamaan antara kedua filter yang tadi saya jelaskan, antara aktif karbon ini juga dengan yang multimedia filter, yaitu sama-sama menggunakan sen atau pasir. Dan yang membedakan itu adalah kalau misalkan di sini tuh kita menggunakan karbon aktif. Untuk skemanya kurang lebih sama seperti yang multimedia filter. Jadi air masuk dari atas, kemudian disaring secara otomatis oleh media tadi gitu ya, karbon aktif dan juga pasirnya, dan kemudian nanti akan keluar di bagian outlet dengan flow rate atau
atau debit alirannya itu 78 meter kubik per jam. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari alat multimedia filter dan activated carbon filter. Maaf, ini ada salah. Dan juga saya melihat di beberapa sumber lain, teman-teman, untuk yang multimedia filter ini tuh masih bisa menggunakan menggunakan media yang lain. Contohnya Gravels, Sand, dan lain sebagainya. Tapi di beberapa sumber memang saya lihat untuk multimedia filter itu antrasis selalu digunakan di paling atas. Begitu. Next. Next. Ya, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada cartridge filter. Cartridge filter ini merupakan membran berpori tipis, di mana cartridge filter ini merupakan gabungan dari prafilter dan filter membran. Cartridge filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran atau partikel yang terikut ke dalam air. Cartridge filter ini terbungkus dalam wadah atau selubung yang digunakan untuk menghilangkan partikel dan bahan kimia yang tidak diinginkan. Kurang lebih skemanya adalah air akan masuk ke bagian atas. Air akan masuk ke bagian atas, terus mengalir ke cartridge holder dan akan di dalam cartridge filter ini ada filter unitnya, dan si air tersebut akan melewati filter unit tersebut, kemudian akan mengalir ke bawah. Nah, di kepala bagian atas ini terdapat kepala atas si cartridge filter ini dibaut supaya jika terjadi penurunan tekanan si cartridge ini bisa diganti. Di dalam cartridge filter ini terdapat VSV atau pressure safety valve yang digunakan untuk mencegah perbedaan tekanan yang berlebihan di antara bagian atas dan di bagian bawah. Next. 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 Selanjutnya ada koagulasi dan vakulasi. Koagulasi dan vakulasi ini adalah proses secara kimia untuk memisahkan partikel koloid dari dalam air dengan cara menambahkan koagulan sebelum melakukan proses pengendapan material koloid. Umumnya koagulan yang digunakan itu adalah aluminium sulfat, ferrosulfat, ferrisulfat, dan ferriklorida. Ketika koagulan ditambahkan ke dalam air, maka akan terbentuk vlog-vlog yang akan mengendap. Next. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Air akan masuk ke dalam bak koagulasi. Air dan koagulan akan masuk ke bak koagulasi. Lalu akan dilakukan rapid mixing atau pengadukan cepat dengan kecepatan kurang lebih 60 rpm. Selanjutnya, setelah terbentuk vlog-vlog, akan masuk ke dalam bak flokulasi. Di dalam bak flokulasi ini dilakukan pengadukan lambat sekitar 40 rpm.
supaya vlog-vlog tersebut tidak pecah. Setelah masuk ke blok flockulasi, kemudian keluar melalui outlet. Next. Next lagi, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan skema proses WTP yang sudah dijelaskan di awal, air yang telah melewati proses pretreatment akan dipompa dari cartridge filter menuju tahapan RO. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu osmosis. Osmosis adalah proses berpindahnya larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeable. Nah, reverse osmosis ini adalah kebalikan dari proses osmosis tadi atau proses berpindahnya larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Simpelnya sih ini proses berubahnya air dari air yang pekat menjadi air yang murni. Nah, membran semi permeable itu dapat dilihat di gambar yang sebelah kanan yang berwarna coklat itu. Membran ini berfungsi untuk menyaring zat-zat yang terlarut pada air. Seperti itu. Next. Nah. Reverse osmosis bekerja dengan metode penyaringan menggunakan membran semi permeable. Air umpan itu diberi tekanan hidrostatik sehingga dapat menembus membran dan menghasilkan air murni. Jadi si membran ini menyaring partikel-partikel yang ada di air yang masih keruh, teman-teman. Nah, untuk di proses WTP ini sendiri, reverse osmosisnya itu terbagi dua, yakni ada primary RO dan secondary RO. Kalau primary RO itu adalah reverse osmosis tahap pertama, yakni air yang melewati proses ini adalah air hasil dari proses pretreatment sebelumnya atau air dari cartridge filter. Yang kedua ada secondary RO. Nah, kalau secondary RO ini adalah air yang sudah melewati tahapan primary RO sebelumnya. Air ini dipompa dari freshwater tank seperti itu. Next. Tahapan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di PLTU 2 Banten Labuan yang telah kami jadikan objek dalam presentasi kali ini, terdapat dua jenis reverse osmosis, yakni primary RO dan secondary RO sebagaimana telah disebutkan oleh teman saya tadi. Keduanya ini memiliki perbedaan dalam segi karakteristik gitu. Nah, perbedaan yang pertama terdapat di recovery rate-nya. Yang primary itu 40 dan yang secondary itu 90. Rate recovery-nya. Kemudian yang kedua, desalination rate-nya yang primary sebesar 99% dan yang secondary 98% dengan conductivity produknya lebih akurat, lebih kecil yang secondary RO. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi pada reverse osmosis. Yang pertama adalah fouling, yaitu akumulasi bahan asing dari air umpan di permukaan membran aktif atau pada spacer umpan hingga menyebabkan masalah operasional gitu, seperti mampat. Kemudian untuk mengatasinya ditambahkan koagulan PAC untuk membantu proses pengendapan dan penggumpalan si endapan yang menempel pada pinggiran-pinggirannya. Kemudian yang kedua ada biofouling. Sebenarnya hanya ditambah kata bio gitu ya, tapi kata bio ini menandakan bahwa akumulasinya tuh karena ada makhluk hidup yang mengendap gitu ya. Jadi biofouling adalah akumulasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan masalah operasional. Masalah yang disebabkan juga sama gitu seperti fouling, hanya penyebabnya dari makhluk hidup. Kemudian untuk mengatasinya diinjeksikan NaOCl untuk membunuh mikroorganisme yang terbawa di air mentah atau di bahan air untuk water treatment-nya. Kemudian yang ketiga ada scaling atau namanya pengerakan, yaitu pengendapan partikel pada membran dan dapat menyebabkan membran tersumbat. Dapat diatasi dengan menginjeksikan anti-scale yang disesuaikan dengan penyebab terjadinya scaling, karena memang penyebab terjadinya pengerakan itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi harus disambungkan dengan penyebabnya gitu si solusinya ini. Misalkan ada
anti-scale polyimide yang dipakai untuk pengerakan dikarenakan oleh silika. Yang terakhir ada damage atau kerusakan pada membrannya itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh air umpan yang mengandung klorin. Maka klorinnya harus diatasi gitu ya jumlahnya dengan menginjeksikan NaHSO3 sehingga kandungan klorinnya dapat direduksi seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu demineralizer. Demineralizer ini adalah suatu proses pemurnian air dengan proses ion exchanger atau pertukaran ion menggunakan bantuan resin kation dan resin anion. Next. Nah, dalam hal ini, ion-ion positif akan diikatkan oleh resin kation dan resin anion dicampur dalam satu kolom. Nah, hal ini tuh akan meningkatkan efisiensi dari peralatan itu sendiri. Next. Untuk proses dari demineralisasi air laut itu sendiri, yang pertama, air laut dipompakan menuju filter atau reverse osmosis yang mengalirkan air asin yang berkonsentrasi tinggi menuju air tawar yang berkonsentrasinya rendah melalui suatu membran semi-permeable. Kemudian air tawar dipompa menuju tangki tempat pertukaran kation. Nah, di mana di sini tuh HCl yang disuntikan yang menukar ion-ion positif dalam air seperti Ca, Mg, Na dengan ion H+. Kemudian air dipompakan kembali menuju sebuah tangki di mana CO2 harus dihilangkan karena akan membentuk bikarbonat di dalam air dan dapat menurunkan pH air itu sendiri. Untuk prosesnya, dengan jalan menghembuskan udara ke dalam tangki air di sisi bawah menggunakan fan, sehingga udara akan mengikat CO2 di dalam air. Lalu selanjutnya, air dipompakan kembali menuju tangki tempat pertukaran anion. Air yang keluar dari kation bersifat asam, maka di sini NaOH yang disuntikan. Kemudian air dipompakan lagi ke tangki terakhir di mana HCl dan NaOH disuntikan kembali untuk memastikan tidak ada lagi ion positif dan negatif seperti Ca, Mg, Na, SO4 dan SiO2. Dan yang terakhir adalah air yang keluar dari hasil pertukaran ion ini disebut sebagai air demian dengan konduktivitas rendah yang akan digunakan dalam proses siklus air uap di PLTU. Next. Nah, untuk dari demineralisasi ini sendiri terdapat dua tipe kolom resin yang umum digunakan. Yang pertama itu ada single bed, di mana dalam single bed ini tuh dalam satu kolomnya hanya terdapat satu jenis resin saja, baik itu kation maupun anionnya. Beda halnya dengan mixed bed, yang mana dalam kolomnya ini terdapat campuran resin kation maupun anionnya. Next. Pada mixed bed deionizer ini terjadi pertukaran ion antara kation dengan H+ dan anion dengan OH-, sehingga regenerat resin kation biasanya digunakan HCl atau asam kuat sebagai pengganti kation menjadi H+ kembali, dan regenerat resin anion biasanya digunakan NaOH atau basa kuat sebagai pengganti anion menjadi OH-. Next. Nah, ini untuk proses atau tahapan dari mixed bed deionizer itu sendiri. Yang pertama itu ada backwash. Backwash ini di mana dialirkannya air dari bawah ke atas untuk membersihkan kotoran yang menempel dalam resin kurang lebih selama 15 hingga 20 menit. Yang kedua, ada anion regeneration, yang mana dialirkan NaOH 48%
dan air yang sesuai dengan volume resin anion dari atas melewati resin anion bersamaan dengan aliran air dari bawah menuju regenerat kolektor yang berada di bagian tengah. Lalu yang ketiga ada water extrusion, di mana dialirkan air dari atas dan bawah tangki untuk membilas sisa NaOH selama 15 menit. Kemudian ada yang keempatnya itu cation regeneration, di mana dialirkannya HCl sebanyak 32% dan air yang sesuai dengan volume resin cation dari bawah melewati resin cation bersamaan dengan aliran air dari atas menuju regenerat kolektor yang berada di bagian tengah. Selanjutnya itu dialirkannya air dari atas dan bawah tangki untuk membilas HCl selama 20 menit. Lalu ada rinsing, di mana dialirkan air untuk membilas semuanya dari atas dan bawah. Lalu drain down, dialirkan udara dari atas ke bawah untuk membilas sisa air. Selanjutnya itu mixing, dialirkannya udara dari bawah ke atas untuk mencampur kembali secara homogen resin cation dan anion di dalam tangki. Dan yang terakhir adalah flushing and surface, di mana dialirkan air secara normal dari atas ke bawah yang dilanjutkan pengukuran konduktivitas untuk parameter berhasil atau tidaknya suatu proses regenerasi. Next. Nah, jadi kesimpulannya untuk tadi skema dari water treatment PLTU ini sendiri yang ada pada diagram atau gambar di samping, dan kita ketahui dari sumber yang digunakan adalah sumber air laut, di mana standar yang digunakan secara garis besarnya itu TDS atau untuk padatannya itu 35.000 hingga 60.000 ppm. Untuk turbidity atau kekeruhan itu kurang dari 10 NTU. Dan adapun air dari PLTU ini digunakan untuk kebutuhan air umpan boiler, air firefighting, air portable, dan air surface. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya udah cukup lengkap ya. Ini lagi udah 8.48. Ya, dari saya sih nggak ada pertanyaan ya, kayaknya sih udah cukup. Ini kan dari Labuan Banten ya. Kemudian ini yang eksternal ya, pengolahan eksternal kan, dari mulai laut sampai demin ya. Tadi emang kalian jelaskan dari yang pre-treatmentnya cukup lengkap juga ya. Kemudian yang barusan ininya RO sama pakai resin ya yang demin ya. Mungkin udah aja diteruskan ke kelompok berikutnya aja. Ya kayaknya sih udah cukup jelas. Ya, ditutup aja. Terima kasih, Bu. Bu, kiriman rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem pengolahan air di pembangkit listrik tenaga uap PLTU Muara Karang. Adapun anggota kami yang pertama ada Afif Noval dengan NIM 181724002, Egi Ginanjar 181724006, saya Hafizah Salama 181724012, Muhammad Ferel dengan NIM 181724018, dan Tanti Yosi dengan NIM 181724028. Selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit mengenai PLTU Muara Karang ini. Unit pembangkitan Muara Karang ini sebuah pembangkit listrik tenaga uap yang dikelola oleh PT Pembangkit Jawa Bali. PT
PLTU Muara Karang ini mengoperasikan 5 unit, yang mana unit 1 sampai unit 3 masing-masing berkapasitas 100 MW yang dibangun pada tahun 1975, dan unit 4 dan 5 masing-masing berkapasitas 200 MW yang dibangun pada tahun 1985 dan menghasilkan energi listrik sebesar 7.900 GWh per tahunnya. Pada sistem pengolahan air di PLTU Muara Karang ini terdiri atas 5 tahap. Yang pertama itu ada proses desalinasi, proses demineralisasi, yang ketiga boiler water treatment, yang keempat proses deaerasi, dan yang kelima proses pendinginan. Pertama saya akan menjelaskan mengenai proses desalinasi ini. Pada proses desalinasi ini menggunakan desalination plant, di mana desalination plant ini adalah sebuah unit yang memproduksi air baku atau raw water dari air laut dengan proses destilisasi, di mana proses destilasi ini adalah proses pemisahan yang digunakan untuk mengurangi kandungan garam terlarut dari air garam hingga level tertentu sehingga dapat digunakan. Pada proses desalinasi ini dilakukan dengan cara memanaskan air laut untuk menghasilkan uap air yang selanjutnya dikondensasi untuk menghasilkan air bersih. Pada proses desalinasi ini, metode yang paling banyak digunakan itu reverse osmosis dan multistage flash, di mana pada PLTU Muara Karang ini menggunakan metode multistage flash. Pada peralatan desalination plant ini terdiri atas 6 komponen utama. Yang pertama itu ada dolphin screen, di mana dolphin screen ini merupakan saringan awal sebelum air laut masuk ke bar screen, di mana bar screen atau saringan kasar ini berfungsi untuk menyaring sampah atau kotoran yang besar, terutama menyaring potongan kayu, daun, dan lain-lain. Selanjutnya, ada traveling screen atau saringan putar, yang berfungsi sebagai penyaring kotoran yang lolos dari bar screen. Lalu ada circulating water pump, yaitu merupakan pompa utama air laut untuk pendingin. Jenis pompa yang digunakan pada PLTU Muara Karang ini pompa impeller. Lalu ada kondenser, di mana kondenser ini tempat uap panas dari turbin didinginkan dengan menggunakan pendingin air laut. Selanjutnya ada pipa kanal. Pipa kanal ini pipa-pipa yang dialirkan air laut mulai dari outlet circulating water pump sampai dengan outlet kondenser. Selanjutnya, tujuan proses desalinasi ini tujuannya untuk memperoleh distilled water. Caranya dengan memanaskan air laut dengan burn heater untuk mencapai temperatur air laut yang diinginkan. Dan pada PLTU Muara Karang ini, temperatur yang diinginkan itu antara 96 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius. Selain itu, proses desalinasi ini berfungsi juga sebagai pensuplai air tawar atau air penambah yang berfungsi untuk mengganti kehilangan air dalam siklus yang diakibatkan oleh adanya kebocoran air atau uap. Selanjutnya, pada proses desalinasi plant ini terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan pemanasan. Tahapan pemanasan ini adalah proses menaiknya temperatur air laut yang terjadi di burn heater. Lalu yang kedua ada penguapan. Pada proses penguapan ini terbentuknya fase uap dari sebagian air laut yang terjadi di ruang evaporator. Dan pada tahap terakhir atau tahap kondensasi ini terjadi proses perubahan fase dari uap menjadi cair dan terjadi di kondensor dan evaporator. Selanjutnya, prinsip kerja dari desalinasi plant ini yang pertama yaitu air laut panas yang terdapat pada burn heater dialirkan di ruangan evaporator dan dikondisikan dengan bantuan alat pembuat vakum atau hampa udara yang disebut juga dengan ejector, sehingga terjadi perubahan suhu. Pada burn heater terjadi perubahan fase uap ke fase air yang dinamakan dengan air kondensat. Sebagian air kondensat dipompa dan disemprotkan dalam bentuk spray atau embun pada auxiliary steam turbine
steam brine heater maksud saya, yang bertujuan untuk menjaga temperatur auxiliary system. Auxiliary steam. Air penambah kettle untuk kebutuhan PLTU Muara Karang ini dari unit 1 sampai unit 5 diperoleh dari proses desalinasi air laut dengan menggunakan distillation plant ini yang mempunyai kapasitas 40 ton per jam. Dan secara keseluruhan, untuk menghasilkan energi listrik sebesar 7.900 gigawatt hour per tahun, PLTU Muara Karang ini membutuhkan pertama, air penambah boiler sebanyak 288 ton, 808.000 ton maksud saya. Yang kedua, air service sebanyak 808.000 ton, dan air laut sebagai pendingin kondensor yang mengalir secara terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya adalah proses demineralisasi. Lanjut ya. Demineralisasi adalah proses pengolahan air baku yang dihasilkan oleh pre-water treatment untuk menghasilkan air bebas mineral atau demineralized water melalui penyerapan ion-ion mineral di dalam air dengan menggunakan resin ion exchange. Lanjut ya. Demin water atau hasil proses demineralisasi ini digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga uap. Berikut beberapa manfaat atau kegunaan demin water di PLTU. Yang pertama, sebagai media kerja siklus uap air pada PLTU, di mana untuk memenuhi kebutuhan air pada boiler digunakan demin water karena merupakan air murni bebas mineral yang dapat mengakibatkan pengendapan pada boiler. Yang kedua itu sebagai backup water atau suplai tambahan sistem secara terkontrol. Penahan tersebut dibutuhkan karena adanya kerugian atau losses yang terjadi. Kerugian tersebut dapat terjadi akibat penggunaan shoot blower pada boiler, proses deareasi, serta adanya uap yang dibuang untuk menjaga kualitas dari uap air tersebut. Yang ketiga, demin water juga digunakan pada sistem pendingin seperti pada generator, pompa sirkulasi boiler atau motor cavity, sistem sealing pada pompa ekstraksi kondensat, serta sistem-sistem lain yang membutuhkan air demin sebagai komponen kerjanya. Penggunaan air demin yang bebas mineral pada komponen-komponen di atas itu selain untuk mencegah korosi juga mencegah terjadinya short circuit. Lanjut ya. Berikut adalah standar kualitas air demin untuk PLTU di mana parameternya itu ada pH, batasnya itu sebesar 7 sampai 8,5, total dissolved solida itu sekitar 255 mg per second, kalsium itu ada 1 mg per second, magnesium ada 3 mg per second, sodium ada 78 mg per second, potasium ada 1 mg per second, bikarbonat ada 29 mg per second, lalu klorida 128 mg per second, dan sulfat 7 mg per second. Berikut adalah skema tahap-tahap demineralisasi di PLTU Muara Karang. Yang pertama ada service, terus lalu backwash, regenerasi, lalu pembilasan. Next ya.
Sebelum pemaparan tahapan-tahapan demineralisasi, terlebih dahulu ditampilkan konfigurasi tangki demineralisasi. Secara umum, ada dua tipe kolom resin yang digunakan pada proses demineralisasi. Kedua tipe kolom tersebut adalah mixed bed dan two bed. Two bed ini juga umumnya disebut dengan single bed. Pada two bed ini merupakan sistem tipe kolom demineralisasi dengan dua buah tangki yang masing-masing terdiri dari tangki untuk anion dan tangki untuk kation. Sedangkan untuk mixed bed adalah sistem kolom berisi campuran resin anion dan kation. Mixed bed ini menghasilkan kualitas air lebih baik karena reaksi pertukaran kation dan anion terjadi secara bersamaan di dalam unit, sehingga dapat mengurangi efek kebocoran natrium yang dapat merusak kualitas air. Tetapi sistem ini butuh lebih banyak proses regenerasi resin. Selain itu, sistem lebih rentan terhadap fouling resin. Lanjut ya. Menurut beberapa sumber, PT Muara Karang ini menggunakan tipe kolom two bed demineralizer. Lalu ada tahapan yang pertama, yaitu servis, di mana pada tahap ini air akan masuk ke dalam dua media demineralizer yang masing-masing berisi belum ya. Pada tahap ini, air akan masuk ke dalam dua demineralizer yang masing-masing berisi cation exchanger dan anion exchanger. Dalam sistem two bed ini, tangki pertama diisi dengan resin cation asam kuat yang menangkap cation terlarut dan melepaskan ion hidrogen atau H+ sebagai gantinya. Larutan asam mineral yang dihasilkan kemudian dialirkan ke anion tank yang berisi resin anion kuat. Pada tangki kedua ini akan memisahkan kontaminan anionik sambil melepaskan ion hidroksida atau OH- yang bergabung dengan ion hidrogen tadi yang dihasilkan dari tangki pertama yang selanjutnya akan membentuk air. Resin kation dalam sistem demineralisasi ini akan menukar kation atau kontaminan yang bermuatan positif diantaranya seperti kalsium, besi, magnesium, mangan, kalium, dan sodium. Sedangkan resin anion ini menukar anion atau kontaminan yang memiliki muatan negatif seperti alkalinitas, klorida, nitrat, sulfat, dan silika. Lanjut ya. Selanjutnya ada proses backwash. Resin atau penukar ion memiliki kapasitas terbatas dalam penukaran ion, sehingga akhirnya resin menjadi jenuh. Oleh karena itu, resin harus diregenerasi. Sebelum dilakukan proses regenerasi, terlebih dahulu dilakukan backwash, di mana air bersih dialirkan berlawanan arah dengan aliran air agar memecah susunan tumpukan resin dan melepaskan padatan halus atau kotoran yang terperangkap di dalamnya. Backwash harus dalam keadaan cukup untuk mengangkat resin, tetapi alirannya juga tidak terlalu besar supaya tidak menyebabkan resin ikut terbuang keluar. Selanjutnya, selanjutnya adalah tahap regenerasi. Setelah dilakukan backwash, selanjutnya resin yang jenuh akan diregenerasi untuk pengaktifan kembali gugus fungsional resin penukar ion yang berfungsi untuk mengambil atau mengikat ion-ion pengotor yang berada dalam air baku. Regenerasi dilakukan dengan cara mengalirkan bahan kimia atau regeneran seperti NaOH dan HCl dialirkan ke dalam media dari atas. Biasanya proses ini diikuti dengan proses pembilasan ya, untuk mendorong regeneran ke dalam media dan pembilasan cepat untuk menghilangkan sisa regeneran dari resin. Selanjutnya adalah proses pembilasan. Pembilasan ini ada pembilasan lambat dan pembilasan cepat, di mana pembilasan lambat dan cepat ini dilakukan air dengan proses air dialirkan melalui atas dengan laju yang lambat dan waktu yang lebih singkat dibandingkan fast rinse untuk menghilangkan beberapa sisa larutan regeneran.
yang digunakan untuk pembilasan keluar dari bagian bawah exchanger. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah boiler water treatment plant. Nah, berikut adalah skema dari boiler water treatment plant yang ada di Muara Karang. Nah, untuk tahapannya sendiri ada di slide selanjutnya. Nah, langkah pertama ialah raw water diambil dari air laut yang disuling menjadi air tawar dengan pemanasan pada sebuah instalasi yang bernama desalination plant yang sebelumnya sudah dijelaskan. Selanjutnya, raw water ini ditampung di raw water tank untuk diolah menjadi make up water yang merupakan air murni yang bebas dari ion-ion lain seperti Fe, Mg, water dipompakan menuju hot well. Dari hot well tersebut, air mengalir menuju kondensat pump untuk kemudian dipompakan menuju low pressure heater yang fungsinya untuk menghangatkan tahap pertama lokasi hot well. Lokasi hot well sendiri dan kondensat pump terletak di lantai paling dasar dari pembangkit atau biasa disebut ground floor. Selanjutnya, air mengalir menuju deaerator. Di deaerator, air akan mengalami proses pelepasan ion-ion mineral yang masih tersisa di air. Dapat dikatakan bahwa deaerator memiliki fungsi untuk menghilangkan bubble atau balon yang terdapat pada permukaan air. Agar proses ini berjalan dengan sempurna, maka temperatur air harus memenuhi syarat. Untuk itu, sebelum menuju deaerator, air mengalami pemanasan di low pressure heater. Pada unit 4, PLTU Muara Karang terletak di lantai 5 dan lantai 7 yang ada. Nah, dari aerator, air dipompakan oleh boiler feed pump menuju boiler. Air yang dipompakan merupakan air bertekanan tinggi sesuai dengan syarat agar uap yang dihasilkan memiliki tekanan yang tinggi. Nah, sebelum masuk ke boiler, air mengalami beberapa proses pemanasan di high pressure heater. Setelah itu, air masuk boiler yang letaknya berada di lantai atas. Di dalam boiler sendiri terjadi proses pemanasan air untuk menghasilkan uap, pada umumnya menggunakan batu bara sebagai bahan bakar pembakaran dengan dibantu oleh udara dari FD fan dan pelumas yang berasal dari full oil tank. Nah, bahan bakar sendiri dipompakan ke dalam boiler melalui full oil pump. Udara yang diproduksi oleh frost draft fan atau FD fan mengambil udara luar untuk membantu proses pembakaran di boiler. Dalam perjalanan menuju boiler, udara tersebut dinaikkan temperaturnya oleh air heater atau pemanas udara agar proses pembakaran dapat terjadi di boiler. Setelah terjadi pembakaran, air mulai berubah wujud menjadi uap, namun uap hasil pembakaran ini belum layak untuk memutar turbin karena masih berupa uap yang masih mengandung uap air. Uap tersebut dikeringkan di superheater sehingga uap yang dihasilkan menjadi uap kering. Uap kering ini digunakan untuk memutar turbin. Uap kering yang digunakan untuk memutar turbin akan turun kembali ke lantai dasar. Uap tersebut mengalami kondensasi di dalam kondensor sehingga pada akhirnya berubah wujud kembali menjadi air dan masuk ke dalam hot well. Lanjut. Selanjutnya adalah proses deaerasi. Next. Seperti yang telah dijelaskan oleh Vero, sebelum air umpannya diumpankan ke dalam boiler, harus dilakukan terlebih dahulu proses deaerasi. Nah, deaerasi ini digunakan untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen dan juga karbon dioksida dalam air umpan, karena gas ini akan menyebabkan permasalahan seperti korosi di dalam sistem kettle uap. Deaerasi menggunakan prinsip dasar bahwa kelarutan gas-gas terlarut di dalam air menjadi 0 pada titik didihnya, sehingga pengolahan dengan cara ini dibagi menjadi dua, yaitu deaerasi secara vakum dan juga deaerasi secara pemanasan. Untuk proses deaerasi di PLTU Muara Karang ini menggunakan deaerasi secara pemanasan. Next. Untuk tahapan proses deaerasi metode pemanasan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, gas-gas terlarut di dalam air umpan kettle uap dihilangkan dengan cara memanaskan air umpan tersebut sampai mencapai suhu jenuh steam. Sistem ini secara luas digunakan pada kettle uap bertekanan menengah dan tinggi karena oksigen terlarut di dalam air umpan. Dengan cara ini dapat dideaerasi sampai di bawah 0,007 mg per liter. Air umpan dipancarkan ke atas nozzle spray dan juga membuat lapisan film air, dan setelah menabrak plate sealing atau loteng dinding atas, air tersebut jatuh ke anular tray dan selanjutnya jatuh dalam bentuk tetesan kecil dari perforasi tray ke bawah di permukaan air di dalam drum. Di sini air umpan dideaerasi dengan mengontakkan steam secara langsung dengan air umpan.
steam yang mengandung gas-gas yang telah dipisahkan atau lepas melewati ruangan di antara pipa umpan dan pipa support dan di venting ke atmosfer. Boleh ke sebelumnya, Hafizah? Ya, jadi untuk proses DRS ini dimasukkan air umpan boiler di atas. Setelah itu, air umpan tersebut disemprotkan ke bawah melalui tray section. Nah, nanti di bagian bawah tray section itu disemprotkan deaeration steam atau heating steam. Ada yang di tray sectionnya dan ada juga di tangki penampungan bawahnya. Nah, nanti si uapnya itu akan bersentuhan langsung dengan air umpan boiler dan juga air dari tetesan umpan boiler tersebut. Nah, nanti uap yang mengandung gas oksigen dan juga karbon dioksida akan terbawa ke atas dan dibuang ke atmosfer. Sedangkan air umpan boiler yang bebas dari gas-gas tersebut dipompa dan dimasukkan ke dalam boiler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afif. Baik, yang terakhir adalah proses pendinginan ya. Sistem pendingin ini adalah suatu sistem yang sangat diperlukan karena sistem ini mengatur perpindahan panas dan menjaga kestabilan suhu serta tekanan unit. Sistem pendingin ini terdiri dari 4 alat utama. Yang pertama ada circulate water pump, yang kedua condenser, yang ketiga heat exchanger, yang keempat auxiliary cooling water pump. Lanjut ya. Baik, yang pertama adalah CWP atau circulate water pump. Ini merupakan bagian pertama dari sistem pendingin. Pompa ini berfungsi untuk mengambil air pendingin dari laut. Dan biasanya ini terletak pada areal water intake. Water intake itu tempat air untuk kebutuhan produksi pertama masuk. Dan di PLTU Muara Karang ini terdapat 9 buah pompa CWP ini. Pompa ini bentuknya vertikal dengan suctionnya atau hisapnya itu berada dalam laut ya, cukup dalam, agar air pendinginnya yang didapatkan maksimal. Lanjut. Alat yang kedua ini adalah kondenser. Kondensor alat ini berfungsi untuk mengembunkan uap yang telah dipakai untuk memutar turbin. Nanti uap ini menjadi air mengembun ya, dan digunakan juga untuk siklus selanjutnya. Kondenser ini terdiri dari 2 bagian, ya kadang disebut sisi A, sisi B, atau sisi barat, sisi timur, ataupun sisi utara dan sisi selatan. Lanjut. Lanjut. Baik. Kondensor ini terdiri dari tub-tub kecil yang melintang. Tub-tub kecil ini tempat air pendingin mengalir. Nah, sedangkan uap yang telah dipakai turbin itu mengalir dari atas menuju ke bawah agar mengalami kondensasi atau pengembunan. Setelah sampai di bawah, air hasil pengembunan tadi ditampung pada bak bernama hot well. Lanjut. Ya, sebelum masuk ke dalam kondenser, air laut biasanya melewati debris filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran ataupun lumpur yang terbawa dari laut. Nah, agar uapnya dapat bergerak, maka vakum kondenser harus dijaga. Lanjut. Ya, di kondenser ini ada vakum ya. Vakum ini berfungsi untuk menurunkan tekanan pada kondenser. Jadi tekanan di kondenser jadi rendah. Dengan rendahnya tekanan di kondenser, maka uap yang telah dipakai untuk memutar turbin akan turun. Nah, vakum ini juga harus dijaga karena ini nggak boleh terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah maka akan terjadi back pressure yang akan membuat turbin mengalami rusak. Seperti itu. Lanjut.
Alat pendingin yang ketiga adalah heat exchanger. Heat exchanger ini juga menggunakan air laut ya. Heat exchanger ini digunakan untuk mendinginkan air tawar. Nah, air tawar ini yang nantinya akan berfungsi untuk mendinginkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama mendinginkan gas H2 untuk pendingin generator, yang kedua untuk mendinginkan minyak pelumas turbin, yang ketiga untuk mendinginkan pelumas-pelumas peralatan lainnya, yaitu seperti FD fan dan lain-lain. Ini gambar skemanya. Jadi di yang titik tengah itu merupakan air pendingin, yaitu merupakan air laut ya. Nah, yang masuk itu dari atas itu merupakan air tawarnya, yang didinginkan nantinya akan digunakan untuk mendinginkan unit lainnya juga. Lanjut. Yang terakhir adalah auxiliary cooling water pump. Alat ini berfungsi untuk mendistribusikan air tawar yang sudah didinginkan tadi dari HE ke seluruh peralatan di unit untuk mendinginkan alat-alat lainnya. Baik, akan dikembalikan kepada Hafizah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 2 kelompok ya. Dari saya sih kayaknya sudah cukup lengkap ya. Ini tadi PLTU di mana yang barusan deh? PLTU Muara Karang, Bu. Muara Karang ya. Jadi yang belum tinggal berapa kelompok lagi? 2 kelompok lagi. Tinggal 1, Bu, kalau nggak salah. 1 lagi. Ini udah 9:17. Kayaknya tanggung ya kalau diteruskan ya. Kalian ada kuliah? Saya juga ada ini, ada pertemuan Polban. Ada Bu, ada kuliah. Untuk ya. minggu depan masih ada 1 pertemuan lagi, Bu. Oh, masih ada 1 pertemuan? Ya, Bu. Ya udah, oke kalau gitu. Ini kan kalau libur teh tanggal berapa? Ini kan ada libur Idul Adha ya? Hari Selasa, Ibu. Oh, Selasa aja. Jadi Kamisnya nggak libur ya? Enggak, Bu. Ya udah, ya oke. Jadi kita masih bisa kuliah 1 pertemuan lagi. Untuk yang barusan dari saya sih kayaknya nggak ada pertanyaan, kayaknya udah cukup ya. Bisa melengkapi antara tadi yang kelompok yang tadi sama yang barusan, juga mungkin dari yang sebelumnya. Hanya mungkin yang internal saya belum lihat ya. Mungkin mudah-mudahan yang kelompok terakhir usahakan coba ditambahkan yang internalnya juga ya. Kelompok siapa yang belum? Yang terakhir? Kelompok saya, Bu. Naswa? Iya, Bu. Ya. Kalau bisa coba tambahkan internalnya juga ya. Biar bisa lebih melengkapi juga. Baik, Bu. Nanti dicoba dicari lagi, Bu. Nah, ya. Coba aja ditambahkan kalau ini. Ya. Jadi kita ketemu lagi Kamis depan ya. Ada yang mau disampaikan mungkin dari yang lainnya? Kalau enggak, kita tutup aja ya. Kita nanti ketemu lagi di Kamis depan untuk yang terakhir. Kayaknya sih udah cukup lengkap sih kalau menurut saya untuk kuliah pengolahan dan pemulihan air ya. Kalian tinggal pelajari lagi ya, diperdalam lagi. Ya, nanti untuk persiapan UAS ya. Jadi saya harapkan sih udah bisa paham semuanya lah. Ini kan udah tingkat 3 juga kalian ya. Jadi bisa lebih maksudnya ini kan secara keilmuannya, kemudian teorinya, kemudian aplikasinya udah kita bahas semua gitu ya. Jadi bisa melengkapi semuanya. Ya, mungkin makasih ya. Ini hadir semua kayaknya ya, Sela ya.
Iya Bu, hadir semua. Ya udah oke. Nah, kalau memang hadir semua nanti saya tinggal laporkan ke jurusan. Ya kamu nggak usah laporan. Kayaknya kalau saya lihat tadi di 29 ya ada yang turun keluar masuk. Ya. Dan saya harap juga kalian sehat semua. Ada yang sakit nggak? Nggak ada yang sakit. Ya alhamdulillah ya. Jaga kesehatan terus. Udah pada divaksin belum? Ada yang udah divaksin belum? Sudah sebagian. Oh, ada yang udah. Oh ya, alhamdulillah. Ini kayaknya di Polban juga katanya lagi vaksin ke masyarakat sekitar. Jadi harapannya kalau masyarakat sekitar udah vaksin, kan dosen-dosen udah divaksin sama tenaga kependidikan. Jadi mudah-mudahan nanti nggak lama bisa kuliah udah bisa ke kampus gitu ya. Tapi dalam kondisi sehat gitu ya. Jadi tetap kita bisa ya walaupun tetap kita jaga kesehatan ya, jaga imunisasi jaga imun ya, jaga supaya tetap fit gitu ya. Oke ya, makasih ya. Saya akhiri kuliah ini dengan mengucapkan ya alhamdulillahirobbilalamin ya. Saya ucapkan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih semuanya ya. Terima kasih Bu.